warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saidah Hasina. Saya dari kelas PAI 2D Fakultas Agama Islam Universitas Negeri Bangsa Karawang. Saya dari kelompok 6 mata kuliah Bahasa Indonesia akan mempresentasikan tentang hakikat paragraf. Pengertian saya mendapatkan bagian tentang pengertian paragraf. Apa itu paragraf? Paragraf adalah sebuah tulisan atau karangan yang ada bagian nyata yang dia menjorok ke dalam. Seperti contohnya ini. Ini contoh sebuah paragraf. Ini kan menjorok ke dalam. Dan ini terdiri dari beberapa baris. Ini disebut paragraf. Paragraf merupakan sebuah tulisan atau karangan yang saling berhubungan secara bersamaan untuk menyatakan atau mengembangkan sebuah gagasan. Nah, paragraf itu ide pokok gagasan utama yang dikemas dalam kalimat topik. Seperti ini contohnya. Ini sudah ada contoh paragraf. Di sini itu menjelaskan tentang makhluk hidup yang membutuhkan makan dan minum untuk keberlangsungan hidupnya. Nah, itu merupakan gagasan utama dari sebuah paragraf atau karangan tersebut. Paragraf merupakan sebuah miniatur dari karangan. Nah, jadi syarat-syarat untuk membuat karangan itu ada pada paragraf. Jadi kalau misalkan ingin membuat sebuah karangan, harus memahami hakikat dari paragraf. Dari sebuah paragraf adalah inti penuangan ide, pikiran yang dituangkan dalam sebuah karangan, yang dijadikan sebuah karangan, dan didukung oleh himpunan kalimat yang saling berhubungan untuk membentuk suatu gagasan. Gitu, jadi paragraf itu seperti itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dilanjut untuk pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Alfianita Hamdi dari kelompok 6 mata kuliah Bahasa Indonesia ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Dan ini saya akan menjelaskan tentang bagian unsur paragraf, yaitu dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada tentang topik, yang selanjutnya kedua itu ada kalimat utama. Itu merupakan unsur pembangun paragraf yang mengandung suatu gagasan utama yang diletakkan dengan secara tersirat. Sama yang ketiga itu kalimat pendukung atau penjelas. Dan yang keempat dan kelima itu ada transisi dan progres. Selanjutnya itu topik atau gagasan utama itu unsur yang paling penting karena inilah yang merupakan atau menjiwai dan isi di dalam paragraf tersebut. Selanjutnya keempat yaitu ada tentang transisi. Transisi itu kalimat-kalimat di dalam paragraf disusun dengan menggunakan transisi atau konjungsi. Selanjutnya tiga ada tentang kalimat pendukung atau penjelas, yaitu suatu kalimat yang mengandung gagasan-gagasan penjelas. Dan selanjutnya yang terakhir di nomor 5 itu ada penegas tentang transisi. Transisi itu kalimat-kalimat di dalam paragraf disusun dengan menggunakan transisi atau konjungsi. Selanjutnya 3 ada tentang kalimat pendukung atau penjelas, yaitu suatu kalimat yang mengandung gagasan-gagasan penjelas. Dan selanjutnya yang terakhir di nomor 5 itu ada penegas. Penegas itu sebuah paragraf karena tidak semua paragraf mempunyai menambah daya tarik dari sebuah paragraf. Jadi menghindari kayak kebosanan atau saat membaca, dan sebagai penegas atau pengulang gagasan utama. Nama saya Nemeka Permana. Saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu fungsi paragraf. Fungsi paragraf itu sendiri ada 5. Yang pertama, untuk mengekspresikan gagasan dalam bentuk tulisan dengan memberikan kalimat yang tersusun secara logis. Nah, yang selanjutnya yang kedua, untuk menandai peralihan gagasan baru.
bagi karangan yang terdiri beberapa paragraf. Ganti paragraf berarti ganti pemikiran. Yang ketiga, untuk memudahkan dalam perorganisasian gagasan bagi yang menulis dan memberikan kemudahan bagi pembacanya. Yang keempat, untuk memudahkan dalam pengembangan topik karangan ke dalam satu unit pemikiran yang lebih kecil. Yang terakhir, untuk memudahkan dalam pengendalian variabel, terutama karangan yang terdiri dari beberapa variabel. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang syarat paragraf. Paragraf yang baik merupakan paragraf yang dapat menyampaikan pikiran dengan baik kepada pembacanya. Jadi suatu paragraf bisa dikatakan baik jika dia memenuhi syarat paragraf. Nah, syarat paragraf yang pertama yaitu kesatuan. Suatu paragraf harus dibangun dengan suatu pikiran yang jelas. Satu pikiran tersebut diuraikan ke dalam bentuk pikiran pokok dan beberapa pikiran penjelas. Jadi syarat yang pertama ini, suatu paragraf harus memiliki suatu pikiran yang jelas. Kemudian suatu pikiran yang jelas itu diuraikan lagi ke dalam beberapa pikiran penjelas dan pikiran pokok. Hubungan pikiran yang satu dengan pikiran yang lainnya menandakan bahwa paragraf tersebut sudah mempunyai kesatuan. Nah, kemudian yang kedua, syaratnya yaitu kepaduan. Kepaduan bisa terwujud dari hubungan yang kompak antar kalimat pembentuk paragraf. Kepaduan yang baik terjadi jika hubungan timbal balik antar kalimat wajar dan mudah dipahami. Ada beberapa cara supaya paragraf mempunyai kepaduan yang kompak, yakni dengan cara memakai kata ganti, kata penghubung, serta perincian dan urutan pikiran, yang mana kata ganti, kata penghubung, serta yang lainnya sudah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya. Dan yang ketiga, syarat paragraf yaitu kelengkapan. Suatu paragraf dikatakan lengkap jika berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kalimat pokok. Suatu paragraf dikatakan lengkap apabila kalimat penjelasnya cukup untuk menunjang kalimat pokok. Apabila kalimat penjelasnya tidak cukup untuk menunjang kalimat pokok, maka paragraf tersebut belum dikatakan lengkap. Terima kasih. Sekian dari saya.